sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi kami, hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Telah hadir bersama kami di sini salah seorang inovator dari ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan, Bapak RM Fauzi Esos MSI. Selamat datang Pak Fauzi. Selamat datang. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Meskipun baik agak ya. flu sedikit ini. Oke. Tapi demi mudah-mudahan ya. Ya, mudah-mudahan sehat dan kita bisa sharing ngobrol tentang inovasinya ya. Insya Allah. Oke. Kita hari ini mau sharing tentang inovasinya Pak Fauzi ini berjudul Sistem Informasi Pengaduan Perizinan Daerah. Berarti ini terkait dengan pengaduan perizinan ya Pak ya? Betul. Terkait dengan tupoksinya Pak Fauzi sebagai Kepala Bidang Pengaduan Perizinan. Oke. Nah, latar belakangnya apa nih sampai membuat adanya sistem informasi pengaduan perizinan? Oke, terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam inovasi buat pemirsa semua. Latar belakang berkaitan dengan pembangunan SIPDA ini Mbak Ika, itu memang tidak terlepas dari motivasi yang diberikan oleh Pak Gubernur kita, Pak Haji Herman Deru, di rapat ratas beliau. Nah, kemudian kepala dinas kita berkaitan dengan itu mensupport kita, seluruh kepala bidang, agar membuat inovasi di masing-masing bidang gitu. Nah, kebetulan kami ada di bidang pengaduan kebijakan pelaporan layanan. Kalau saya boleh singkat itu bidang PKPL. Nah, jadi bidang PKPL ini ada 3 kepala seksi Mbak Ika. Jadi 3 kepala seksi ini masing-masing ada tusinya. Nah, jadi berkaitan dengan inovasi tadinya 3 seksi ini semuanya dikerjakan secara manual. Satu seksi misal seksi pengaduan informasi layanan. Pengaduannya secara manual dipakai berkas seperti itu. Nah, dengan inovasi ini kita tidak lagi dengan SIPDA ini. Jadi cukup scan barcode yang sudah kita buat atau alamat SIPDA kita. Nah, mereka bisa melaporkan atau memberikan pengaduan secara online. Dan juga mereka bisa melampirkan, ada attachment di situ. Jadi tidak lagi mereka harus membawa berkas yang begitu banyak gitu. Jadi ini juga apalagi musim pandemi sekarang ini gitu kan. Yaitu di seksi pengaduan informasi layanan. Nah, informasi layanan juga kita memberikan informasi di sini, informasi berkaitan dengan izin, berkaitan dengan regulasi izin. Ada juga di SIPDA ini. Nah, itu satu seksi selanjutnya adalah seksi peningkatan pelaporan layanan. Nah, di sini ada yang namanya SKM online, survei kepuasan investor kalau kita sering disebutnya SKM, survei kepuasan masyarakat. Nah, ini secara online, jadi cukup scan barcode, bisa mengisi survei melalui handphone seperti Mbak Ika. Tidak lagi melalui kalau dulu kertas-kertas gitu. Kita juga sudah mengurangi penggunaan paperless paperless office gitu. Nah, satu lagi seksi kebijakan penyuluhan layanan. Nah, kebijakan di sini berkaitan dengan SOP perizinan. Jadi seluruh SOP regulasi berkaitan dengan izin itu sudah tertuang di SIPDA ini Mbak Eka. Jadi tidak lagi kita mencari berkas-berkas kemana-mana, cukup buka SIPDA. SOP apapun berkaitan dengan izin di kantor kita khususnya itu sudah termuat semua di SIPDA ini. Berarti memang aplikasi ini mengintegrasikan beberapa layanan ya, tidak hanya pengaduan saja, tetapi ada juga terkait dengan SOP-nya, ada penyuluh pelayanannya juga, ada informasi perizinannya juga, regulasi ya gitu ya. Nah, ini dari kapan nih aplikasi ini mulai dilakukan ataupun diimplementasikan? Nah, ini tahun kemarin itu baru kita bangun Mbak Eka. Jadi tahun ini mulai kita sosialisasikan, sekaligus kita implementasikan. Nah, kalau bicara tentang aplikasi ini kan banyak hal yang menjadi kendala kita gitu kan. Seperti misalnya kesiapan SDM,
kesiapan sarana dan prasarana, Oke. apalagi berkaitan dengan pihak ketiga, kita harus melakukan sosialisasi gitu. Oke. Nah, tahun ini kita fokus ke sosialisasi dan implementasi Oke. tadi, Mbak Ika. Jadi mulai dari tahun 2021 sekarang saatnya untuk sosialisasi Iya, aplikasi betul. ya. Kalau dari hambatannya sendiri nih, selain tadi mungkin ada SDM yang memang belum mumpuni ataupun sarana dan prasarana, ada nggak hambatan yang, menjadikan aplikasi ini sulit untuk dilaksanakan atau memang, sudah running gitu? Kalau aplikasi ini, Mhm. kalau running itu pasti running. Udah, Ya, sudah sudah running. sudah Kita running kalau ya? sudah bicara online itu kita harus on terus. Oke Nah, di sini kita sering ada kendala tuh di server, Mbak Ika, oke servernya Kominfo. Itu oke. juga kita perlu koordinasi lebih lanjut kan. Mhm mhm Jangan sampai aplikasi yang sudah kita bangun ini mhm. tidak bisa diakses gitu. Oke Dan kendala lain ya mungkin ya klise lah masalah anggaran gitu kan. oke. Karena anggaran kemarin ya tidak Mhm. sampai 100 juta, kecil sekali gitu Oke kan. oke Tapi bukan itu sebagai penghambat gitu. oke. Dengan motivasi Pak Gubernur tadi dengan anggaran sudah disiapkan, Mhm. kita mencoba membuat aplikasi sederhana di awalnya dulu gitu kan. Oke Mungkin ada pengembangan lebih lanjut. oke. Berarti memang, saat ini, barcode yang sudah ada ini diletakkan di ruang pelayanan perizinan ya, Pak, ya? Iya, Jadi, siapa yang, ingin melaporkan atau ada yang komplain itu bisa langsung iya, tanpa takut-takut ya? iya Karena betul, kadang-kadang kan betul sekali. kalau mau Mau mengadu itu mengadu kan itu memang kadang-kadang, itu. "Waduh nanti izin saya nggak Iya, diurus nih," gitu. Jadi takut-takut kan untuk memberikan betul. pengaduan, on the spot gitu ya. Iya, Jadi kalau dengan scan barcode ini kan bisa sampai rumah, "Ah kayaknya ada yang nggak puas nih," iya gitu. Nanti betul. langsung scan barcode, isi survei gitu Mhm, ya, dari online dari gitu. online betul. Terus dilampirkan juga apabila memang ada, dokumen Pendukungnya lampirannya gitu, gitu ya, seperti ada dokumen foto-foto, ada pendukungnya. dokumen lainnya gitu kan Oke, gitu, Kak. ini benar-benar memangkas ya dan mungkin, membuat, mungkin kita berharapnya tingkat pengaduannya rendah ya. Tetapi apapun itu yang harus diadukan mungkin harus ada penyelesaiannya Iya. untuk kinerja yang lebih baik ya, Pak, ya, untuk pelayanan yang lebih baik. Betul, Untuk di heeh, ruang pengaduan di ruang apa, FO, iya, front office, itu kita ada memang, untuk informasi dan pengadaan itu ada meja khusus gitu booth-nya kan, sendiri ada ya? booth-nya Mhm, tersendiri dan juga kita di situ ada standing banner oke yang barcode juga. oke, Jadi orang mudah gitu iya. untuk memberikan pengaduan dan mengisi SKM online tadi, Mbak, Kak. Iya, jadi memang, nggak perlu lagi kita menggunakan pihak Iya, ketiga betul. ataupun nyari-nyari customer gitu Iya, ya. Jadi yang harus langsung barcode, harus langsung ada survei langsung gitu ada survei. untuk peningkatan pelayanan. Iya, betul. Nah, untuk harapan ke depannya nih untuk aplikasi ini seperti apa? Untuk harapan ke depannya aplikasi ini Mhm, ya bisa on terus Mbak Ika, oke dan bisa dikembangkan lagi sesuai dengan kemajuan teknologi kan. oke Sekarang ini teknologi terus berkembang, mungkin sekarang ini web based, mungkin tahun depan atau itu bisa Android gitu, seperti Android itu. ya. Jadi sudah lebih gampang So, lagi lebih untuk gampang, lebih canggih digunakan lagi gitu. gitu. Terakhir nih, pesan dan kesan untuk sahabat inovasi di rumah seperti apa? Ya, kita, selaku ASN gitu kan di Mhm, sini, jangan berhenti untuk berinovasi, itu iya pertama gitu kan. iya, Nah, kedua, kita jangan, apa, selalu di zona nyaman, Mbak Ika. oke, Kita harus out of the box gitu. iya Harus keluar dari apa, dari kerutinitas gitu. iya, Yang tadi rutinitas kita sudah terbiasa menggunakan kertas-kertas, sekarang kita berubah. oke, Apalagi sekarang ini sudah zaman, e-government gitu kan, iya, sesuai dengan Perpres nomor 3 tahun 2003, mhm kemudian dilanjutkan kembali dengan apa, Perpres nomor 95 tahun 2018 mhm. berkaitan dengan sistem pemerintahan berbasis Mhm elektronik. mhm, Nah, sekarang kita sudah bertransformasi gitu. oke Yang tadinya manual, sekarang sudah berubah menjadi digital. oke Jadi kita selaku ASN harus juga mereformasi diri gitu. oke Harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Itu oke aja Mbak Ika, terima kasih. Ucapan terima kasih pertama ya kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Pak Gubernur khususnya Pak Haji Herman Deru yang telah memberikan motivasi dengan One Day One Innovation. Nah, terima kasih juga kepada Kepala Dinas DPMPTSP Ibu Dr. Anda Haji Megaria yang telah paling tidaklah memberikan anggaran sehingga Sipda ini bisa terbangun gitu. Itu aja mereka. Terima kasih. baik, terima kasih sekali lagi Pak Fauzi atas, waktunya dan sharing-nya tentang, sistem pengaduan perizinan ini ya. Jadi Ya, karena,
perizinan ini salah satu gerbang awalnya investasi ya. Betul. Jadi kalau perizinannya baik, investasinya Ya, insya Allah akan insya baik Allah. juga ya, Ya. meningkat gitu. Bergabung dengan atau terintegrasi dengan sistem lainnya yang mendukung perizinan Harus gitu ya. seperti itu. Mudah-mudahan harapan kedepannya bisa tercapai. Mungkin kita undang lagi Terima kasih. untuk sharing, mungkin ada lagi pengembangan tentang aplikasi Iya, pengaduan ini, karena bagus sekali ya pengaduan ini. Terima kasih Pak Fauzi Sama-sama Mbak atas Ika. waktunya. Terima Sahabat kasih. inovasi, untuk mengetahui lebih lanjut tentang inovasi ini dapat meninggalkan pertanyaan ataupun komentar di kolom komentar podcast YouTube kami. Tetap ingat kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Berjumpa lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.